Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi masuk pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau disingkat dengan IPA. Tema 1, indahnya kebersamaan, pada subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Oke, siswa kelas 4 yang hebat, hari ini Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan kembali pada kalian untuk dimulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran di hari ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kalian semua. Kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran di hari ini, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras, seperti permukaan dinding batu, kayu, besi, kaca, dan seng. Bunyi juga akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak, seperti karpet, goni, kain, gabus, kapas, busa, dan wol. Lalu apa manfaat penyerapan bunyi? Nah, manfaat penyerapan bunyi dari benda-benda seperti karpet, goni, kain, gabus, kapas, busa, dan wol dapat digunakan sebagai peredam untuk mencegah ataupun mengurangi terjadinya gaung atau kerdam. Sebagai contoh, itu ada di studio rekaman dan gedung bioskop. Di dalam bangunan tersebut ataupun di dalam ruangan tersebut ada tempelan karpet di dindingnya supaya suara yang ada di dalam tidak keluar. Oke, kita lanjutkan. Pernahkah kamu berteriak di lapangan? Apakah suaramu terdengar dengan jelas? Apakah kamu berteriak di kamar mandi? Apakah suaramu juga terdengar dengan jelas atau tidak? Nah, lalu bagaimana perbedaan suaranya yang di lapang dan di dalam ruangan? Persamaan dan perbedaannya. Persamaannya tentu sebagai bunyi pantul. Baik itu yang ada di luar ruangan, yaitu di lapangan, ataupun di dalam ruangan, seperti yang tampak di gambar di kamar mandi. Nah, lalu perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau berteriak di lapangan itu namanya adalah gema, sedangkan yang ada di ruangan atau di kamar mandi ini, seperti tampak pada gambar, dinamakan gaung. Selanjutnya kita akan mengenal macam-macam pemantulan bunyi. Yang pertama, gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terjadi jika bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat dengan sumber bunyi, sehingga datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai diucapkan. Akibatnya, suara tidak jelas terdengar. Jadi, gaung ini akan memantul bersamaan dengan bunyi asli, dan jaraknya juga dekat dengan sumber bunyi. Kita lanjutkan. Contoh gaung atau kerdam. Yang pertama, teriak di kamar mandi, seperti tampak pada gambar ini. Yang kedua, teriak di dekat dinding tebing. Dan yang ketiga, di ruang kelas. Yang kedua, gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi jika bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dengan sumber bunyi, sehingga datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli
selesai diucapkan. Sehingga bunyi pantul ini yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Jadi dari jenis gema ini, bahwa bunyi pantulnya adalah akan terdengar setelah bunyi asli, sehingga terdengar suara dengan jelas. Contoh gema: teriak di lapangan, teriak di lembah-lembah atau bukit-bukit. Nah, ini seperti tampak pada gambar. Oke, materi hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan materi dari awal sampai akhir bisa kalian serap, pahami, dan dipelajari lebih lanjut. Oke, akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.